Dan ini tidak mudah, karena banyak ayah yang hujan kayak begini kan ya nanti gurumu tahu toh. Makanya yang pertama adalah dia itu cinta, tulus. Dan tulus itu gak bisa digawe-gawe, tidak bisa dibuat-buat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Kali ini sahabat muda kita akan membahas sebuah berita yang lagi viral ya, tepatnya di Hari Ayah Sedunia di tanggal 20 Juni 2021 kemarin. Nah, berita ini nih viral karena sebetulnya beritanya tuh kayaknya biasa-biasa aja, Pak. Ya. Seorang ayah memayungi anaknya yang lagi belajar online. Ya. Di India, di negeri India. Memayungi anaknya di tengah hujan loh. Iya, di tengah hujan. Ya sebetulnya sih nggak terlalu spesial. Tapi nih sahabat muda, yang bikin spesial adalah karena banyak medsos yang ngupload ya, jadi viral dan bertepatan di Hari Ayah Sedunia. Di situ dengan caption cinta tulus seorang ayah. Ya. Nah, jadi ini sahabat muda, saya sama Pak Jumala ingin sharing ya, ngobrol gitu kan. Betapa pentingnya Pak, betapa pentingnya atau cinta tulus seorang ayah itu kelihatannya tuh sepele gitu ya. Tapi itu kalau itu memang dilakukan dengan ketulusan gitu kan, akhirnya membuat orang juga terenyuh. Dan pastinya nih si anak yang di foto itu pasti juga akan membekas kan di masa depannya. Pak Jumala baca enggak beritanya? Baca lah. Baca ya? Sedikit. Jadi saya baca juga di india.com itu Pak. Iya. Tapi sudah diterjemahkan di berita Indonesia. Iya. Iya. Nah, mungkin sahabat muda yang tuh bisa baca juga beritanya. Jadi di detik.com saya baca di detik.com. Detik.com. Jadi di cerita itu nih sahabat muda, seorang anaknya ini usia sekitar 14 tahun, kelas 10. Dia selalu belajar di tempat yang sama jam 4 sore. Nah saat itu karena cuaca hujan Di tepi jalan. di tepi jalan, karena jadi memang dia belajarnya itu di luar rumah di tepi jalan. Karena sinyalnya itu yang baik, dia dapatnya sinyal bagus tuh di situ. Nggak tahu itu sinyal tetangga atau sinyal siapa, pokoknya dia tuh dapatnya di situ. Iya, nah ini apa di samping betul. toko orang atau gimana, nggak ada penjelasan, tapi yang jelas di tepi jalan. Iya, dan setiap jam 4 sore. Nah, ayahnya itu mengantarkan karena memang saat itu cuaca hujan, lalu ayahnya memayungi anak itu untuk biar tetap belajar online di saat itu kan. Nah, itu di situ tuh yang menunjukkan itunya, Pak. Jadi kecintaan atau ketulusan seorang ayah itu terlihatnya dari situ. Kalau menurut Pak Jumala gimana? Gini. Lepas nih Pak Jumala kan seorang ayah juga. saya mencoba untuk merasakan ya bagaimana kita mayungi anak. Ini ya mudah nggak mudah itu begini. Tidak setiap ayah itu mau. Iya, bisa jadi saat itu kalau hujan ya udahlah libur dulu. Iya, nanti ayah yang izin. Iya, paling begitu kan? Ambil jalan pintas. Ayah yang izin wali kelas Muna. Biasanya ayah ambil jalan pintas ya. Makanya saya ngambil 2 kesimpulan ini. Kesimpulan yang pertama adalah ayah itu, kalau saya melihat gambarnya loh ya, gambarnya ini tidak menunjukkan kesedihan anak. Jadi anaknya itu ya nyaman aja gitu loh. Iya, ya kayaknya sih ayahnya memang aslinya memang care banget dengan artinya dia nganterkan anaknya itu dengan tulus begitu. Karena kalau dia terpaksa, anaknya pasti berdudut. Apa berdudut? Bersungut-sungut. Nah, oleh karena itu, yang pertama adalah saya meyakini ayahnya ini tulus. Iya. Dan ini tidak mudah, karena banyak ayah yang hujan kayak begini kan ya nanti gurumu tahu toh. Makanya yang pertama adalah dia itu cinta, tulus. Dan tulus itu gak bisa digawe-gawe, tidak bisa dibuat-buat. Iya, betul. Terpancar ya Pak ya. Iya. Terus yang kedua, ini juga perlu diacungi jempol. Ada 2 saya catat soalnya. Yang kedua adalah dia mau berkorban untuk kepentingan edukasi anaknya. Iya, betul. Nah ini yang mestinya orang tua banyak yang mempunyai rasa seperti ini. Ya mungkin sementara itu dulu, nanti saya akan mengatakan
bagaimana caranya tulus, dan kemudian apa dampaknya ketika anak dicintai. Iya. Oke. Nah, kalau ini Pak sih sebelum akan ada tambahan apa dulu? Sahabat muda, jadi sebelum nih Pak Jumala menyampaikan apa sih dampaknya ketika kita sebagai orang tua, terutama saat ini topiknya ayah kan? Iya. Tulus gitu kepada cintanya kepada ya anak. Akhirnya nanti tidak hanya ayah, tapi ini yang pasti keren juga karena hari ayah. Iya. Nah, kalau saya tuh ngerasa gini Pak, ini saya sebagai anak ya. Ya oke. Saya sebagai anak, saya pernah punya cerita Pak. Waktu itu ketika saya kelas 5 SD kalau nggak salah, saya tuh ikut lomba puisi. Ikut lomba puisi, dan ayah saya manggilnya Abah. Abah saya tuh menunggu sampai selesai. Jadi sampai selesai, bahkan waktu itu kan pengumuman puisi itu lama Pak, sampai seharian full. Waktu itu mungkin saya ya saat itu saya nggak merasa biasa-biasa aja. Saya merasa ya ayah saya nunggu kayak kewajiban aja gitu, nggak merasa spesial. Tetapi sekarang ketika saya juga menjadi orang tua, lalu ketika saya itu pernah juga saya menunggui anak gitu les atau menunggui anak pas waktu lomba, itu saya tuh teringat langsung sama ayah saya yang dulu, wah ternyata ya orang tua nunggu itu berarti memang benar-benar nyempetin, benar-benar di sela-sela kesibukan. Dan saya baru tahu juga, baru sadar ayah saya itu kan dulu bisnis Pak, pengusaha ya, jualan punya pabrik bantal. Berarti dia kan meninggalkan usahanya seharian full. Itu karena kalau nggak cinta nggak ada. Nah itu lomba tuh dari pagi sampai sore. Waktu itu saya nggak merasa spesial Pak. Tapi sekarang, nah nih ya Pak, yang maksud saya nih, yang mau saya garis bawahi dari cerita saya ini, anak itu bisa jadi nanti menyadari betapa momen itu sangat spesial. Itu adalah ketika nanti mungkin anak itu udah dewasa. Jadi tidak langsung, mungkin bisa jadi nih anak yang dalam foto itu belum biasa saja. Kayak misalnya ketika itu biasa saja. Nah, ketika sudah nanti udah dewasa, seperti saya udah punya anak gitu, baru tahu oh ternyata ya itu tuh nggak sepele gitu. Ternyata sangat spesial, dan itu ternyata Pak membekas sampai sekarang loh Pak. Itu Pak Jumala, di samping membekas yang kemudian menjadi memori yang sangat indah, yang dampaknya nanti anak-anak ini akan berdoa dengan tulus untuk orang tuanya, ya toh? Itu kan akan menjadi dibawa ke surga doanya. Iya. Di samping itu, ini yang langsung kita nikmati di dunia. Kalau doa itu nanti kan di surga. Nah, kalau yang kita nikmati di dunia apa? Kita itu menjadi dekat hati dengan dia. Iya. Kalau dekat hati apa? Anak menjadi mudah dikendalikan. Banyak sekali orang tua yang susah mendidik anaknya, sulit menyuruh ini dan itu. Anak tidak bisa dinasihati. Kenapa? Hatinya gak dekat. Betul. Kenapa hatinya gak dekat? Cintanya gak ada. Berarti ini termasuk tips nasihat orang tua didengarkan anak. Iya, tentu saja. Jadi termasuk ini sahabat muda di video-video kita tentu pertama saja, dulu, agar nasihat kita mudah didengarkan oleh anak-anak. Iya, agar nasihat kita mudah didengarkan anak-anak. Itu yang paling mujarab adalah hati yang dekat, diawali dengan cinta. Ingat video kita pertama kali? Iya. Semuanya diawali dengan cinta. Iya. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya adalah memberikan cinta itu jangan diberi syarat. Iya. Syaratnya kamu belajar nak, syaratnya kamu sholat. Enggak. Lupa nih enggak sholat ya? Ya enggak apa-apa, tetap cintai loh, ikut titipan Gusti Allah ya. Terus apa? Dengan cintamu itu suruhlah dia sholat. Jadi nyuruh sholatnya dengan cinta. Ojo disarati. Sholat saya lagi dicintai. Iya. Itu kamu nanti kalau nggak dapat nek sholat jangan jadikan topik lah karena ini soal agama. Tapi yang paling mudah jadikan topik itu belajar, ya toh? Disuruh beli apa orang tuanya. Ini menjadi sulit kalau hatimu nggak dekat. Iya. Gitu loh kira-kira. Dampaknya kalau kita mencintai anak itu ya, anak mudah dikendalikan. Oke, sudah. Ya. Begitu sahabat muda. Jadi betapa luas dan betapa dalam imbas atau impact dari cinta kita yang begitu tulus pada anak-anak, dan insya Allah anak-anak kita akan terus mengenang kita dan mengingat momen spesial. Dan cintailah dia apa adanya. Iya.
dan cinta. Baru diarahkan dengan cinta. Dan insya Allah Pak, ketika kita mencintai anak kita apa adanya, maka insya Allah anak pun akan mencintai kita Betul. apa adanya. Jangan dikira anak itu juga kepingin orang tuanya bersyarat, aku tuh kepingin orang tua aku tuh begini. Jangan dikira kita aja loh Pak yang kepingin anak. Anaknya juga begitu. Iya. Kamu aja gak dicintai, maksud aku suruh nyintai dia. Tuh, kan? gitu. Jadi insya Allah lah terjadi feedback Cintai dulu, baru dengan cintamu itu didiklah dia. Ya. Insya Allah manut. Begitu sahabat muda, mudah-mudahan video kali ini ada manfaatnya. Amin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Dan bunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.